ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman, Nah, sebelum Bu Devi kita memasuki materi, Bu Devi absen ya. Ada Mbak Cantika. Bagaimana kabarnya Mbak Cantika? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Mas Hilmi Zidan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Mas Reza, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Aira, bagaimana kabarnya Mbak Aira? Mas Fairus Ahmad, mana ya anaknya? Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Siapa lagi nih? Mbak Madinatul Ilmi. Apa kabar? Ada Mbak Nafi. Mbak Nevi, apa kabar? Mbak Naila. Mbak Naila, bagaimana kabarnya? Mbak Tis'a. Tis'a, apa kabar Mbak Tis'a? Halo Mbak Tis'a. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ada Mbak siapa ini? Kezia. Bagaimana kabarnya Mbak Kezia? Mbak Kezia. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada Mas Awang. Mas Awang, apa kabar Mas Awang? Baik. Ini ada Mas Ziyad. Mas Ziyad, apa kabar Mas Ziyad? Mas Ataya, mana ini Mas Ataya? Ini ada Mas Mubarok. Semuanya kabarnya baik ya? Ada yang sakit? Semoga tidak ada. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga semuanya selalu sehat-sehat ya. Allahumma amin. Hari pertama ini kalian pekan budimannya adalah Belum ada postingan sama sekali. bentar ya nak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Pengajar belum memberikan tugas kelas apapun. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kalian semua ternyata dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Mohon maaf ya kalau sinyalnya agak susah. Kita lanjutkan pekan budiman kita hari ini. Yang pertama, yaitu adalah perkenalan kelas. Ya, sudah tahu kalian semua sekarang berada di kelas berapa? Kelas 6.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sudah mau lulus dari SD Ar-Rahman ya. Sudah kelas 6. Berarti kalau sudah kelas 6, tanggung jawabnya sudah semakin besar, semakin banyak karena kalian sebentar lagi akan menghadapi ujian-ujian sekolah untuk bisa lulus dari sekolah SD Ar-Rahman ya. Jadi belajarnya harus ditingkatkan, tanggung jawabnya juga harus mandiri ya semuanya. Sudah belajarnya harus ditingkatkan lagi. Sudah tidak belajarnya ala-ala adik kelas 1 yang masih malas-malasan. Kalau sudah kelas 6 harus belajarnya lebih giat karena sebentar lagi kalian akan ujian. Dan materi ujian kelas 6 tidak hanya mencakup kelas 6 saja, tapi juga meliputi materi dari kalian kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6. Wow, kira-kira buku kelas 4 masih ada ya di rumah? Masih tersimpan ya. Alhamdulillah, nanti kalian akan membutuhkan itu untuk bekal ujian. Mohon diperhatikan ya. Ya. Nah, selamat datang di kelas 6. Kelas 6 Devi beri nama Khalifah Harun Al-Rashid. Siapa yang sudah tahu siapa sih Khalifah Harun Al-Rashid itu? Ada yang sudah tahu? Enggak ada? Belum tahu? Nah, mengapa ya kok diberi nama Khalifah Harun Al-Rashid? Jadi, Bu Devi jelaskan sedikit ya. Setelah kepemimpinan Rasulullah setelah wafat, kepemimpinannya diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin atau sahabat Rasulullah yang berjumlah 4. Nah, setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu selesai, maka dilanjutkan oleh kepemimpinan dinasti Umayyah. Nah, setelah dinasti Umayyah juga berakhir runtuh, maka kepemimpinannya diteruskan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, di zaman kepemimpinan dinasti Abbasiyah ini ada seorang khalifah yang luar biasa. Dia bernama Harun Al-Rashid. Sebelum dia dinobatkan sebagai khalifah, Harun Al-Rashid didaulat ayahnya menjadi gubernur di sebuah kota di daerah Baghdad sana. Nah, setelah Harun Al-Rashid memimpin selama 23 tahun, selama 2 dasawarsa itu Harun Al-Rashid mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam pada abad ini. Ya, sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan semuanya. Nah, untuk itu, berbagai pemberontakan pun dapat dicatat oleh Harun Al-Rashid. Nah, inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai oleh Islam. Menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Jadi dia tidak hanya seorang khalifah yang pandai dalam dunia pemerintahan, tetapi dia juga sangat peduli dengan ilmu pengetahuan. Nah, pada zaman itu sehingga muncullah dia mendirikan sebuah perpustakaan yang raksasa, sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masa itu, yang diberi nama Baitul Hikmah. Nah, di dalam Baitul Hikmah ini terlahirlah berbagai macam ahli ilmu, filosof, banyak sekali yang belajar di Baitul Hikmah perpustakaan raksasa. Nah, seperti apa bentuk perpustakaannya? Nah, seperti ini. Inilah Baitul Hikmah sebagai pusat kejayaan dari kepemimpinan Khalifah Harun Al-Rashid. Nah, harapannya nanti kalian kelas 6 sekarang masih duduk di bangku SD. Nanti suatu saat kalian bisa mencapai cita-cita kalian, ada yang jadi polisi, TNI, atau arsitek, atau apapun itu, tapi kalian juga tidak melupakan ilmu pengetahuan. Kalian bisa menciptakan sebuah sains, menciptakan sebuah eksperimen-eksperimen yang bisa bermanfaat untuk kepentingan orang banyak nanti. Ya, harapan Bu Devi seperti itu. Semoga dari kelas 6 nanti semuanya anak-anak kelas 6 menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, Allahumma amin. Nah, seperti itu gambaran dari kelas 6 dengan tema Khalifah Harun Al-Rashid. Dengan semangat Khalifah Harun Al-Rashid, semoga kelas 6 juga dapat meniru
apa yang menjadi contoh teladan yang diberikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, dari sini kan seorang raja, dia seorang pemimpin, tetapi dia tidak hanya menjadi pemimpin yang berhasil dalam pemerintahannya, dalam memimpin rakyatnya, tetapi dia juga berhasil menciptakan ulama-ulama, dia berhasil menciptakan ilmu pengetahuan, sehingga dia berhasil mendirikan Baitul Hikmah, suatu perpustakaan raksasa besar. Nah, ini adalah wujud bahwa orang Islam juga mampu berjuang, juga orang Islam juga mempunyai sumbangsih dalam dunia ilmu pengetahuan, tidak hanya iya seperti itu ya. Kira-kira kelas 6 semuanya siap untuk menjadi pemimpin yang hebat suatu hari nanti? Siap? Siap? Siap ya, semuanya harus siap. Karena di zaman kalian nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian tidak lagi menggunakan produk-produk seperti telepon, HP, laptop. Kalian nanti zaman kalian, mungkin kalian akan bersaing dengan teman-teman kalian menciptakan sebuah teknologi-teknologi baru. Ya, jangan sampai ketinggalan. Untuk itu kalian harus rajin belajar. Iya, siapa tahu nanti di zamannya Bu Devi sekarang. Ini zamannya Bu Devi adalah menggunakan teknologi ya. Nanti di zaman kalian, kalian akan bersaing dengan teman-teman kalian, dengan orang lain untuk menciptakan sebuah teknologi baru. Teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Untuk itu dari sekarang kelas 6 masih masa-masa anak-anak, masih masa-masa belajar, kalian maksimalkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang sudah kelas 6. Beberapa bulan lagi kalian akan menghadapi ujian-ujian sekolah untuk mencapai kelulusan seperti kakak-kakak kelas 6 yang kemarin ya. Untuk mencapai hasil yang maksimal tidak diperoleh dengan mudah, dengan belajar dan tentunya dengan berdoa. Nah, nanti harapannya kalian semua jadi anak yang sukses semuanya. Allahumma amin. Nah, seperti itu ya gambaran profil singkat dari kelas yang Bu Devi beri nama Khalifah Harun al-Rasyid. Semoga kalian semua dapat meniru. Ya, seperti itu ya. Maaf ini Bu Devi sinyalnya. Nah, oke Bu Devi lanjutkan. Setelah mengetahui profil singkat dari kelas 6 tahun ajaran baru ini. Nah, ini kelas kalian bentuknya seperti ini ya. Kemarin Bu Devi sudah desain. Kelas kalian berada di sebelah musola. Sebelah musola besar itu kan ada KKG, ruang KKG, tempat kerja Bapak dan Ibu guru. Nah, sebelahnya itu kan ada kelas. Nah, itu kelas kalian tepat di sebelahnya KKG. Di situ kalian nanti akan belajar ya. Sudah tahu semuanya atau tempatnya? Nah, kelas kalian ada di sini. Ini tempat apa ya yang warna oranye ini? Tempat sepatu. Ya, tempat sepatu. Nah, di sini ada mading. Mading kalian yang suka membuat puisi, membuat cerpen, membuat apapun itu tentang desain grafis atau apapun, dikumpulkan di Bu Devi. Nanti akan Bu Devi pajang di mading sini. Karya Mas Dude. Puisi Ibu, karya Mas Yudo. Puisi tentang guruku, karya Mas Beril. Atau desain grafis tentang gambar apa, karyanya Mas Zidan. Tentang interior bangunan, karya Mbak Tis'a yang pandai menggambar mungkin. Nanti akan Bu Devi pajang di sini karya kalian ya. Mading kita. Nah, ini ruangan selanjutnya ya. Nah, ini kelas 6, ini depan sudah Bu Devi beri nama kelas Khalifah Harun al-Rasyid. Ada foto Garuda Pancasila, Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden seperti itu. Nah, di sini nanti ruangnya Bapak dan Ibu guru untuk mengajar. Ya. Nah, ini kira-kira nanti akan menjadi tempat duduk kalian, belajar bersama di sini. Yuk, mari kita tingkatkan prokesnya agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kalian bisa duduk di sini belajar bersama Bapak dan Ibu guru ya. Allahumma amin. Pandeminya segera berakhir. Siapa yang sudah rindu dengan bangku-bangku ini?
Andai bangku-bangku ini bisa berbicara, aku rindu diduduki sama anak-anak kelas 6. Aku rindu sama anak-anak yang mencari ilmu. Ya, andai bangkunya bisa berbicara ya, Nak ya. Semoga pandeminya segera berakhir. Kalian bisa mencari ilmu di bangku-bangku ini yang akan menjadi saksi kesuksesan kalian nanti. Ya. Oke. Ya, nah ini ruang belajar kalian nanti. Kemarin ini adalah hasil karya kalian ya. Ya, masih ingat tidak yang membuat waktu pertemuan kemarin? Membuat apa peta-peta apa ini batik-batik yang sudah pajang ini ya hasil karya kalian. Betapa indah ya. Apa yang kalian angan-angankan di benak kalian tuangkan dengan cat air, sudah dipajang di sini. Betapa indahnya. Subhanallah. Nah. Oke. Ini pojok-pojok kelas kalian. Ini yang warna ya. Di sini beri tulisan tetap optimis dan terus berpikir positif. Optimis itu kalian harus yakin. Yakin bahwa kalian suatu hari nanti cita-citanya akan tercapai. Dengan cara apa? Dengan selalu berpikir positif, dengan berusaha, ya seperti itu. Selanjutnya, ini ada map-map yang nanti akan Bu Devi isi karya-karya kalian, tugas-tugas kalian dari Bapak dan Ibu guru akan Bu Devi simpan di sini ya. Ya. Nah, di sini ada sebuah rumah batik yang Bu Devi beri judul About My Idea. Nah, di sini kalian mengirimkan. Misalkan suatu hari Mas siapa ya? Mas Awang, Bu, saya punya gambar. Bagus, Bu. Oh ya, akan Bu Devi tempel di sini, dikirimkan ke Bu Devi, akan Bu Devi tempel di sini, akan Bu Devi pajang di sini sebagai hasil karya kalian. Misalnya, Mas Ziyad bisa menggambar desain interior. Bu, ini Bu, nanti rumah masa depan saya, Bu, menggambar. Nah, di sini akan Bu Devi pajang. Siapa tahu nanti di sini akan bisa menjadi saksi ketika kalian nanti sudah besar. Wow, aku dulu SD pernah menggambar seperti ini ya. Nah, nanti kalian bisa tempel-tempel di sini atau karya apapun bisa dikirimkan ke Bu Devi ya. Nanti akan Bu Devi pajang di rumah batik ini. Mas Rafif Mubarok bisa membuat apa? Nanti Bu Devi tempel di sini ya. Kira-kira sudah tergambar belum nanti akan membuat apa? Pak Santika nanti bisa membuat kerajinan apa yang bisa ditempel di sini dari bahan-bahan bekas misalnya akan Bu Devi tempel di sini ya sebagai hasil karya kelas 6 yang luar biasa dan akan menjadi contoh untuk adik-adiknya kelas 6 sekarang sudah kalian berarti berada di tingkatan paling tinggi di SD ya. Kalian berarti di sini akan menjadi contoh untuk adik-adiknya. Kalau kakaknya memberi contoh yang baik, adiknya pasti akan meniru. Kalau kakaknya memberi contoh yang buruk, adik-adiknya juga pasti meniru. Ya, lebih baik kita memberi contoh untuk adik-adiknya yang baik. Ketika nanti adiknya lihat, wah kakakku kelas 6 buat karya bagus banget. Nanti pasti akan mereka contoh. Ya. Ya kan? Kalian sudah kelas 6, kalian itu di sini sebagai tombak ujung dari contoh, memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya. Ya, sudah berada di puncaknya tingkatan SD kelas 6. Paham semuanya? Paham. Nah, ini pojok eksperimen yuk. Nah, ketika Bu, kenapa kok diberi pojok eksperimen yuk? Nah, ketika suatu hari kamu bisa membuat eksperimen-eksperimen sederhana dari bahan-bahan yang ada di rumahmu. Misalnya kamu mau membuat apa, terus kamu buat video, atau itu nanti kamu bisa kirim ke Bu Devi ya videonya, nanti akan Bu Devi up di YouTube. Di YouTube SD Ar-Rahman kita, SD Ar-Rahman tercinta yang bernama SD Ar-Rahman Official. Ya, nanti kamu bisa membuat apa di rumah waktunya senggang-senggang, jangan daripada untuk main game terus. Nah,
bisa kalian mencoba sebuah eksperimen sederhana, misalnya air dan minyak, terus dimasukin batu, dimasukin es batu, apa yang akan terjadi nanti di video ya, nanti akan Bu Devi upload di YouTube. Nah, ketika sudah masuk nanti, misalnya kamu dari rumah masih jam istirahat, Bu, nanti saya mau melakukan eksperimen, Bu. Nah, nanti bisa ditonton sama teman-teman banyak. Membuat apa, sudah Bu Devi siapkan pojok eksperimen yuk. Nanti ya, ketika kalian masuk, bisa kalian di sini nanti Bu Devi video dan akan Bu Devi upload di YouTube. Ya, paham semuanya? Ya, kira-kira nanti kamu di rumah, misalnya di imajinasi kamu, di benak kamu mempunyai apa, angan-angan membuat apa. Bu, gimana ya Bu, kalau aku sekarang mau eksperimen ini. Oke, akan Bu Devi dampingi kalian untuk idea-idea kalian itu wujud. Ya, semuanya siap? Siap ya? Ya. Devi harapkan siap. Nanti kamu kan kelas 6, siapa tahu generasi kamu nanti akan menjadi penemu, generasi penemu. Kalian tahu para penemu bola lampu, penemu dari komputer dan lain-lain itu mereka tidak menemukannya cukup sekali, tetapi juga banyak. Beberapa kali melakukan penelitian sehingga terdapatlah wujud sebuah eksperimen itu. Ya. Nah, ini selanjutnya pojok reading center. Nah, di sini kalian bisa membaca. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kalian akan mengetahui informasi-informasi dari berbagai dunia. Tidak hanya terpusat satu saja, banyak sekali informasi-informasi yang akan kalian baca setelah kalian membaca buku itu. Ya, tentunya yang dibaca adalah buku-buku yang bermanfaat, buku-buku sains, buku-buku cerita, buku-buku sejarah, dan lain-lain. Ya, di sini sudah Bu Devi siapkan reading center. Kalian bisa membaca, yang hobinya membaca atau menulis, atau membuat sebuah cerita. Nah, kan Bu Devi apresiasi sekali dan akan Bu Devi pajang hasil karya kalian. Ya, di sini. Nah, setelah kalian mengetahui pojok-pojok kelas, sudut-sudut kelas kalian fungsinya untuk apa saja, selanjutnya yaitu Bu Devi akan mengenalkan guru-guru yang akan mengempu di kelas 6. Yang pertama, ada yang masih ingat siapakah beliau? Bu Dwi. Ya, tepat sekali. Beliau adalah Ibu Dwi Rohmawati SPD. Beliau bertempat tinggal di Desa Kaloran, Kecamatan Baron ya. Ini Baron, Kabupaten Nganjuk. Bu Dwi ini nanti di kelas 6 akan mengampu guru Al-Islam. Sudah kenal ya, Bu Dwi. Selanjutnya, siapakah beliau? Ada yang masih ingat? Pak Usman. Pak Usman bertempat tinggal di Mbogo, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono. Beliau adalah pengampu mata pelajaran PJOK. Ya, Pak Usman ini gambarnya beliau memberi contoh untuk selalu mencuci tangan setelah keluar dari manapun, dari tempat mana, harus selalu prokes dijaga ya. Nah, untuk selanjutnya, siapakah beliau? Bu Eva Nurhadini SPD. Beliau akan mengampu di kelas 6 sebagai guru bahasa Inggris. Ya, beliau bertempat tinggal di Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Ya. Selanjutnya, siapakah beliau? Bu Elisa Ina Kristanti SPD akan mengampu matematika di kelas 6. Beliau tempat tinggalnya di Cangkringan, Kabupaten Nganjuk. Beliau tempat tinggalnya jauh ya dari SDA Rahman, kurang lebih 1 jam atau 45 menit. Beliau akan mengampu mata pelajaran matematika. Selain guru matematika, beliau juga sebagai waka kurikulum. Jadi yang menyusun kurikulum dan lain-lain adalah Bu Elisa ya. Selanjutnya, siapakah beliau?
Bu Ati. Ya, Bu Ati, Bu Nur Atiningsih, beliau akan mengampu tematik IPA di kelas 6. Beliau bertempat tinggal di Desa Megalo, Kabupaten Jombang. Beliau rumahnya juga cukup jauh ya, kurang lebih 1,5 jam untuk sampai di SD kita. Ya, beliau selain mengampu tematik IPA, beliau juga menjabat sebagai Kepala SD Ar-Rahman Kertosono. Nah, sudah mengerti ya? Kalau ditanya orang, siapa nama ibu kepala sekolahnya? Sudah tahu kan? Bu siapa? Bu Ati. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya, ini siapa? Bu Devi. Ya, Bu Devi. Bu Devi sebagai wali kelas kalian, kelas 6. Jadi nanti kalau ada info-info atau kalian ingin japri tentang tugas atau ingin cerita, bisa japri ke nomor Bu Devi ya. Nah, untuk tahun ini, kalian mata pelajarannya tidak sendiri-sendiri, tapi dijadikan satu. Sebenarnya juga dulu itu juga sudah tematik, hanya saja gurunya berbeda. Nah, sekarang pengampu mapel tematik yang meliputi SPDP, Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan apalagi satunya, itu nanti Bu Devi yang akan mengampu ya, tematik. Ya, SPDP, PPKN, Bahasa Indonesia, IPS. Yang satunya IPA tadi Bu Ati. Sudah ya, Bu Devi akan mengampu 4 mata pelajaran di kelas kalian. Selain wali kelas, nanti kamu juga bisa cerita-cerita, punya pengalaman apa, seperti itu bisa japri ke nomornya Bu Devi ya. Nah, setelah kalian mengenal lingkungan, sekolah, Bapak dan Ibu guru, selanjutnya yaitu jadwal kegiatan SD Ar-Rahman. Jadwal yang pertama kali kalian setelah datang dari rumah itu ngapain? Sholat duha. Iya, sholat duha. Tidak lupa berwudu dulu, ya kan? Berwudu, terus kalian melakukan sholat duha berjamaah. Kalau kelas atas di musola besar, kalau kelas bawah adik-adiknya kelas 1 dan 2 di musola kecil. Ya, masih ingat toh? Ya, masih ingat. Nah, setelah kalian sholat duha berjamaah, zikir pagi dan lain-lain, zikir pagi. Kemudian kalian kembali ke kelas kalian masing-masing dengan baris, kalian masuk. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Kegiatan apa? Iya, kegiatan super tahfidz. Kegiatan menghafal Al-Quran. Di kelas 6 targetnya sudah banyak ya. Nanti kalian targetnya harus sudah hafal ke juz 30, mulai surah An-Nas sampai surah An-Naba, ditambah surah-surah pilihan, surah Waqiah, surah Ar-Rahman, surah Yasin, dan lain-lain, dan juga doa-doa sehari-hari. Nanti ada target-targetnya, setiap hari akan Bu Devi share ya, apa yang harus kalian hafalkan. Nah, perlu diingat, di kelas 6 ini, nanti kalian ujian ada yang namanya ujian BTQ. Baca tulis Al-Quran. Ini tidak diselenggarakan di SD Ar-Rahman saja, tapi seluruh SD di Korwil Kecamatan Kertosono. Ya, ada nanti kalian akan menghadapi ujian baca, tulis, dan baca tulis Al-Quran. Nah, di mana nanti kalian akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini juga menjadi salah satu syarat untuk kalian bisa masuk di SMP. Ya, paham semuanya? Seperti kakak kalian kemarin itu, mereka juga menghadapi ujian yang namanya BTQ, ya. Dan dewan pengujinya itu tidak dari SD Ar-Rahman, tetapi dari sekolah lain. Ya, perlu diingat. Paham tentang BTQ? Nanti di semester 2 akhir, mungkin ketika kamu mau kelulusan itu ada ujian yang namanya BTQ, ya. Jadi mulai sekarang hafalannya harus ditingkatkan. Ya, nggak boleh lupa. Ya, harus ditingkatkan, harus selalu diingat. Nah, selanjutnya, apa kegiatan kalian? Mengaji mengaji Umi. Nanti mengaji Umi kelas 6 bersama Bu Dwi. Untuk selanjutnya mengaji Uminya bagaimana? Oke. Nah, masa perkenalan sekolah hari ini sudah ya, dari lingkungan, Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya
Sekarang Bu Devi mau bertanya. Tanya ya, gantian Bu Devi yang bertanya ya. Ya. Kelas kalian, kelas 6 diberi nama kelas apa ya? Iya, Khalifah Harun Al-Rasyid. Kita kira siapa sih Khalifah Harun Al-Rasyid? Bisa dijelaskan Mas Zidan? Atau yang lainnya? Siapa? Seorang pemimpin di zaman dinasti? Siapa? Dinasti apa? Dinasti Abbasiyah ya. Nah, nanti kalian, apa pencapaian apa dari kepemimpinan dia? Dia berhasil membangun apa? Perpustakaan. Perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Nah, harapannya Bu Devi kalian bisa menjadikan Khalifah Harun Al-Rasyid sebagai tauladan, sebagai contoh keberhasilan seorang pemimpin yang merangkul ilmu pengetahuan, tidak hanya pemerintahan saja, tetapi dia juga berperan penting dalam ilmu pengetahuan. Jadi nanti kalian akan menjadi pemimpin, juga akan menjadi scientific